Michael Olise sempurna untuk Manchester United sebagai pengganti Anthony. Benarkah demikian? Michael Olise sempurna untuk Manchester United sebagai pengganti Anthony. Benarkah demikian? Pemain asal Prancis ini tampil sensasional sejak pulih dari cedera, dan impian mendarat ke Old Trafford akan terwujud jika dia bisa konsisten. Manchester United dipandang sebagai pesaing gelar Liga Premier Inggris pada periode ini tahun lalu, dan nyaris memangkas jarak dengan pemuncak klasemen sementara saat itu, Arsenal, menjadi 6 poin saat bertandang ke markas Crystal Palace. Gol Bruno Fernandes di babak pertama tampak menjadi pembeda antara kedua tim, hingga Casemiro melakukan pelanggaran terhadap Wilfried Zaha. Michael Olise mengambil tanggung jawab tendangan bebas sekitar 25 meter tersebut, dan kemudian melepaskan tembakan yang tidak bisa diantisipasi oleh David De Gea. Rekan-rekan setimnya langsung memberinya selamat dengan heboh, karena memang gol yang luar biasa di momen krusial, tetapi Olise terlihat biasa saja dan kemudian melangkah santai ke garis tengah seolah itu adalah hal yang sudah biasa ia lakukan. Kami rasa dia kadang sedikit aneh karena ketika dia mencetak gol, dia terkadang tidak melakukan selebrasi, ujar Michael Morrison kepada The Athletic di 2021. Kami seperti, Mike, Anda baru saja mencetak gol penting dan jalan kembali begitu saja. Apa yang dia lakukan? Suatu saat dia bermain dengan manajer di game, dia menang, dan dia berteriak dan selebrasi, tetapi pada akhir pekan, dia mencetak gol di depan fans dan hanya berdiri. Kami tidak benar-benar mengerti. Dia tidak pernah memberi kami jawaban, tetapi dia memang berbeda, pemain spesial. Kritik keras untuk Erik ten Hag, kok gak ada pemain MU yang berkembang? Erik ten Hag dikritik keras karena dinilai tidak bisa mengembangkan pemain Manchester United. Faktanya, tidak ada pemain MU yang mengalami perkembangan signifikan sejak kedatangan ten Hag. Musim 2023/2024 ini adalah musim kedua ten Hag di MU. Dia mengalami situasi yang lebih sulit dari musim lalu. Performa MU inkonsisten sejak awal musim, bahkan terbilang mengecewakan. Ten Hag sudah berulang kali dikritik, juga diterpa isu pemecatan. Dia dinilai tidak cukup bagus untuk menangani skuad top level MU yang sekarang. MU sudah tersingkir dari Liga Champions, terbuang dari Carabao Cup, dan kini tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara Premier League 2023/2024, 31 poin dari 21 laga. Era kepelatihan Ten Hag di MU sejauh ini memang belum memuaskan. Setan Merah harus berjuang keras hanya untuk bersaing di 4 besar. Mereka juga tidak lagi ditakuti di Liga. Situasi ini pun diperhatikan oleh Ian Wright, legenda Arsenal. Menurutnya, salah satu masalah MU dapat dibuktikan dengan fakta bahwa tidak ada pemain yang mengalami perkembangan signifikan di era Ten Hag. Sejak Ten Hag tiba di sana, tidak ada pemain yang berkembang. Anda bisa melihat pemain-pemain Villa, Unai Emery datang setelah Gerrard, kata Wright. Lihat pemain Tottenham setelah Conte, pemain-pemain itu mengalami perkembangan dengan menerima metode latihan. Pemain-pemain MU tidak berkembang, justru sebaliknya, mereka semakin buruk. Saya mengamati permainan Rashford kemarin, sepertinya proses pengambilan keputusannya buruk, tutupnya. Nekat, Manchester United tetap pinjamkan bek muda ke Benfica meski krisis pemain. Manchester United tetap nekat untuk meminjamkan bek muda Alvaro Fernandes ke Benfica hingga akhir musim nanti. Fernandes baru saja selesai dipinjamkan dari Granada, kini kembali dipinjamkan MU. Alvaro Fernandes, 20 tahun belum mendapatkan kepercayaan dari manajer Man United Erik ten Hag. Meski krisis bek kiri, Ten Hag masih belum melihat Fernandes punya potensi untuk main di tim utama. Benfica punya kewajiban untuk membeli Alvaro Fernandes, kalau bisa main 50% lebih pertandingan. Kalau itu tak terpenuhi, Benfica bebas mau beli Fernandes atau tidak. Keputusan MU untuk melepas Alvaro Fernandes ternyata bukan karena tak percaya dengan kemampuannya. Seperti dilansir Metro, Man United ternyata masih berharap bisa membelinya kembali. Itu yang tercantum dalam klausul peminjaman Alvaro Fernandes ke Benfica. Manchester United memaksa agar klausul pembelian kembali bisa tercantum di kontrak peminjaman Fernandes. Tidak jelas berapa nilai yang harus dibayarkan Man United kalau ingin membeli ulang Alvaro Fernandes.
Meski banyak gagal dan dicibir nepotisme, Ten Hag tetap ingin menambah stok mantan anak didiknya di Ajax. Untuk musim panas 2024, pria pelontos itu dilaporkan Vicajes pada pertengahan Januari tahun 2024 meminta manajemen MU membawa bek tengah Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Erik ten Hag, tak adil jika MU dibanding-bandingkan dengan Man City. Bukan rahasia lagi bahwa Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag belum menunjukkan performa yang memuaskan. Meski di musim lalu mereka sempat tampil bagus dengan memenangkan Piala Liga Inggris, lolos ke final Piala FA hingga mengamankan tiket ke Liga Champions, namun di musim ini benar-benar babak belur. Selain gagal mempertahankan trofi Carabao Cup, mereka gagal total di kompetisi Eropa dan hingga saat ini masih berkutat di papan tengah Premier League. Buruknya penampilan MU lantas membuat kebijakan transfer mereka mulai dipertanyakan. MU lantas dibanding-bandingkan dengan Manchester City yang dinilai lebih efektif dalam membeli pemain meski berbanderol mahal. Meski demikian, Ten Hag menilai hal itu tidak adil bagi timnya. Jadi, saya tahu semuanya sangat disorot saat ini, penampilannya masih belum sesuai dengan harapan, tetapi jangan lupa musim lalu semua orang mengatakan bahwa rekrutan dari Man United sangat bagus. Karena sebagai sebuah tim kami tampil baik. Apa yang harus kami temukan sekarang adalah cara kami tampil sebagai sebuah tim, sebagai sebuah klub, maka Anda akan menilai mereka dengan cara yang berbeda. Kami harus memahami dan mengakui bahwa kami harus melakukannya bersama-sama. Kami harus memiliki pemahaman yang sama, kami berada dalam satu tujuan. Kami harus tampil bersama dan kemudian semua pemain itu adalah rekrutan yang sangat bagus. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions